Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar humanistik pada pembelajaran orang dewasa, khususnya pada pendidikan luar sekolah. Di video ini saya akan membahas tentang sejarah singkat teori belajar humanistik dan tokoh-tokoh yang berpendapat tentang teori belajar humanistik ini. Dan yang terlebih khusus bagaimana penerapan teori belajar humanistik ini pada pendidikan non-formal seperti di PKBM, SKB, atau tempat pembelatihan serta tempat kursus yang diterapkan oleh para tutor maupun fasilitator yang bekerja di lembaga non-formal. Selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat teori humanistik. Teori ini berkembang sekitar tahun 1950 sampai pada tahun 1960-an di Amerika Serikat. Aliran ini dikenal sebagai aliran ketiga dalam psikologi setelah behaviorisme dan psikoanalisis. Fokus utamanya adalah pada manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, kebebasan memilih, serta dorongan untuk berkembang atau aktualisasi diri. Dalam pendidikan, teori ini kemudian digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih manusiawi dan berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, ini adalah tokoh-tokoh utama yang telah mengembangkan isi pikiran mereka tentang teori humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Maslow terkenal dengan konsep hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertingkat, mulai dari kebutuhan dasar fisik hingga aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, ia menegaskan peserta didik harus merasa aman dan dihargai sebelum bisa belajar secara optimal. Yang kedua, Carl Rogers. Rogers mengembangkan konsep student center atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, Malcolm Knowles. Knowles dikenal dengan konsep andragogi pendidikan orang dewasa. Ia menegaskan pentingnya memahami peserta didik berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan motivasi internal. Nah, yang berikut adalah penerapan teori belajar humanistik khususnya pada pendidikan luar sekolah. Penerapan teori belajar humanistik dalam pendidikan orang dewasa khususnya dalam ranah pendidikan luar sekolah atau PLS berfokus pada pengembangan potensi diri, kesadaran dan pengalaman hidup peserta didik dan berpusat pada peserta didik dengan menghargai pengalaman hidup mereka sebagai sumber belajar utama. Pendekatan ini mendorong suasana belajar yang nyaman, terbuka dan tidak menghakimi sehingga peserta didik termotivasi dari dalam diri mereka. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana penerapan yang lebih spesifik lagi dalam pendidikan non-formal. Yang pertama, menghargai pengalaman belajar orang dewasa. Orang dewasa sudah memiliki banyak pengalaman hidup. Dalam pembelajaran, pengalaman ini dijadikan sebagai sumber belajar utama, misalnya melalui diskusi, berbagi cerita, atau studi kasus. Nah, tutor di sini berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Nah, yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan menentukan tujuan belajar mereka sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam program keaksaraan atau keterampilan hidup, materi disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari seperti membaca, menulis, atau keterampilan kerja. Nah, yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak mengancam. Menurut pendekatan humanistik, suasana emosional sangat penting. Tutor harus menciptakan lingkungan yang terbuka, menghargai pendapat, dan tidak menghakimi agar peserta didik merasa aman untuk terus belajar. Dan yang keempat, mendorong motivasi dari dalam diri. Belajar tidak dipaksakan, tetapi didorong dari kesadaran diri. Misalnya, peserta didik ingin meningkatkan taraf hidup bukan karena kewajiban atau adanya tekanan, melainkan motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Dan yang kelima, mengembangkan potensi diri. Pembelajaran diarahkan agar peserta mampu mengenali potensi dirinya dan mengembangkannya, misalnya melalui latihan keterampilan kerja, melatih kewirausahaan, atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan agar potensi yang ada di dalam
diri peserta didik dapat dikembangkan dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Waktu, metode, dan materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi peserta didik, misalnya jadwal kerja, lingkungan sosial, dan nilai budaya. Hal ini dilakukan agar peserta didik mampu menyesuaikan waktu mereka dengan waktu belajar. Jadi, dari beberapa penerapan yang tadi dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori belajar humanistik pada pembelajaran orang dewasa, khususnya dalam ranah pendidikan luar sekolah atau non-formal, menekankan pada kebebasan belajar, pengalaman, kebutuhan nyata, dan pengembangan diri peserta didik. Dengan pendekatan seperti ini, pembelajaran pada lembaga non-formal seperti PKBM, SKB, atau pelatihan keterampilan menjadi lebih bermakna sesuai dengan kebutuhan dan berdampak langsung pada kehidupan warga belajar. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori belajar humanistik dan penerapannya dalam lembaga non-formal atau ranah pendidikan luar sekolah. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga karena telah menonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf atas kekurangan yang ada pada video ini. Terima kasih.